Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita simak tayangan pernyataan dari peneliti ICW Donald Faris berikut ini yang mengingatkan Jokowi JK untuk hati-hati terhadap politisi PD Perjuangan yang diduga tersangkut kasus korupsi. Sudah 10 tahun mereka berpuasa, tidak heran jika mereka lapar kekuasaan. Ada kader partai tersebut yang masih terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang akan jadi tantangan terberat Jokowi. Bisa jadi polisi tadi, politisi. Tapi faktor Ibu Megawati dalam hal ini, Bang Boni, kira-kira apakah Bu Mega akan ikut campur penyusunan kabinet? Saya kira Ibu Mega itu memperlihatkan kebijaksanaan yang luar biasa sejak beliau mendeklarasikan Jokowi JK ya. Dan Jokowi pertama. Ya. Dan jauh sebelum itu, ketika beliau total mati-matian membela Jokowi menjadi gubernur Jakarta. Dengan ini sebetulnya memperlihatkan betapa Ibu Mega percaya penuh kepada Jokowi dan sekarang ada Pak JK. Jadi kepada pasangan Ibu Mega percaya mereka akan mengambil langkah yang tepat dalam mengisi ruang-ruang kekuasaan pemerintahan ini ke depan. Jadi kalau dibilang Ibu Mega mau mengatur, saya kira itu tidak benar, ya, bahwa ada teman-teman partai ya dari semua partai yang berkoalisi ini mungkin berharap jatah itu ada kompromi politiknya. Saya kira itu normal. Artinya, meskipun itu tidak dominan gitu loh. Tapi artinya lebih banyak kepentingan itu datang dari internal PD Perjuangan sendiri yang mungkin punya syahwat politik lebih tinggi masuk dalam kabinet. Saya kira semua partai pasti berhasrat seperti itu ya. Tetapi bahwa posisi Bu Mega itu kan sudah jelas. Sebagai ketua umum, kebijaksanaan beliau sudah diperlihatkan secara luar biasa. Sama seperti halnya kalau kita melihat Nasdem. Pak Surya Paloh dari awal menolak segala bentuk kompromi pragmatis dan kelihatan koalisi ini gagasan, dibangun gagasan. Jadi Nasdem pun saya kira tidak akan bergenit berlebihan juga di dalam ini. Lalu kemudian partai-partai lain ini yang mungkin belum terbaca secara jelas. Seperti apa PKPI itu Hanura, terutama Hanura yang belakangan muncul, apakah ada kompromi-kompromi pragmatis. Saya kira mereka pun juga kalaupun agak nafsu tidak akan bisa melampaui garis koridor yang sudah dibangun oleh partai-partai besar. Paling tidak Kang Ferry, langkah yang paling rasional yang bisa dilakukan adalah partai politik mengendorse profesional ya. Kalau Pak Surya Paloh mungkin cocok jadi penasihat presiden ya di sini ya. Saya kira yang paling menarik adalah kalau melihat bagaimana tradisi yang dibangun dalam koalisi yang kita mulai dari Pilpres ini adalah tanpa harus kemudian kita ketua umum masing-masing partai pengusung melakukan merasa ini, Pak Jokowi, Pak JK dengan kesantunannya dia akan datang. Ini proses waktu wapres, cawapres itu kan gitu. Jadi semua ketua umum itu didatangi, disampaikan oleh Pak Jokowi, ya kan, disampaikan di ini kan minta pandangan. Jadi saya kira itu sesuatu tanpa harus kita harus ini, kita harus datang pengaruhnya, nggak usah. Tapi kesannya minta jatah malah ya. Iya, jadi artinya malah menjadi ini. Justru begitu diberikan rasa kepercayaan penuh untuk tampil sebagai calon presiden, menentukan cawapres. Justru Pak Jokowi membalas itu, ya kan, dengan melakukan proses yang menurut saya luar biasa. Dia datangi, dia urut ya Pak Bu Mega, ya kan, dia sampaikan, dia minta pandangannya itu kan. Nanti begitu terakhir dia soani lagi, dia sampaikan, baru kita ambil pengumumannya itu. Jadi saya kira sesuatu yang sangat baik itu. Tadi pertanyaannya bagus juga ya soal posisi Pak Surya Paloh misalnya, atau posisi Bu Mega atau posisi yang. Saya kira beliau-beliau ini kan sebetulnya negarawan yang sudah menjadi presiden itu mungkin buat mereka sudah melampaui itulah. Mereka sudah melampaui jabatan itu dengan segala kebesaran jiwa mereka. Jadi saya kira memang bagus juga kalau pada posisi menjadi penasehat, kepala Dewan Pertimbangan Presiden. Karena memang mereka adalah representasi dari gagasan-gagasan bijak dari senior-senior ini yang tentu akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja lagi pula kan Jokowi. gesturnya kan bisa kita lihat ya bahwa sosok seorang negarawan yang mungkin sekelas Surya Paloh atau Bu Mega sekalipun. Artinya begini, ketika Pak SBY ingin mewariskan suksesi kepemimpinan kepada presiden berikutnya itu berlangsung dengan aman, baik. Tradisi itu harus diteruskan juga dalam kabinet di mana memberikan ruang tempat bagi negarawan. Ini kan negara ini kan milik bersama, harus dikelola bersama gitu kan. Tapi konsepnya ini Kang Ferry, kalau kita bicara menteri dalam kabinet itu nanti kan profesional. Ini
ini komposisi profesional ini, ahli ini atau itu seperti apa? Apakah sudah ada gambaran kira-kira hitung-hitungan kasarnya? Ya itu yang tahu tentu Pak Jokowi. saya lagi kita tidak punya pikiran untuk Masa nggak pernah ngobrol-ngobrol Saya sih kira itu? ini kita bukan mengatasnamakan apa Diskusi-diskusi atau gitu loh. mengumbar saya tahu saya akan bisa lagi nggak boleh. Kita ini kan berspekulasi sebetulnya, karena Pak Jokowi JK sudah bilang mereka membahas kabinet setelah Lebaran. Nah artinya kalaupun kita bicara dan dengar desas-desus itu kan semua hal-hal yang memang normal berkembang di dalam sebuah lingkaran kekuasaan. Tetapi belum ada yang pasti. Jadi yang di rumah transisi lakukan itu apa sebenarnya? Sebetulnya ini kan kalau rumah transisi itu sebetulnya lebih kepada tempat bahwa sebagai presiden terpilih, presiden dan wakil presiden terpilih, ya yang belum menduduki jabatannya, sehingga itu menjadi sesuatu tempat yang official resmi lah. Betul. Siapapun mau bicara, siapapun mau ketemu, jadi bukan di apa transisi terus penyusunan baru, kabinet bukan. gitu. Di situ juga tempat-tempat menyiapkan apa yang menjadi apa, biar bagaimanapun kan kita melakukan sebuah proses yang ada yang berpemerintahan itu kan tidak semuanya harus baru, ada hal yang harus berlanjut. Betul. Apa yang harus di ini, sehingga sesuatu yang bisa kita dilakukan nanti pasca pelantikannya bisa segera. Jadi ada semacam kepastian terhadap sesuatu yang sifatnya rutinitas gitu, tidak ini. Jadi siapapun presiden bisa berganti, tapi sesuatu yang sifatnya sudah memang harus ada di dalam udah fix, ada satu yang pokok posisinya, ada posisi yang memang harus dalam sebuah pemerintah itu tetap berjalan. Jadi menurut saya itu sesuatu. Jadi semua orang ketemu ketemu di sana sedang lobby, enggak, ini resmi gitu loh. Ya kan? Tapi bukan bukan diartikan menjadi kantor semacam saingan lah, ya kan? Kabinet Tapi bayangan. ini kan jadi mereka datang resmi gitu, ketemu. Jadi di sini. Jadi semua orang bisa bicara satu. Iya, dan menariknya lagi saya kira Pak Jokowi di dalam menentukan kabinet ya, saya percaya betul pertama selain pendekatan rasional melihat kapabilitas seseorang, saya kira juga dia akan melakukan pertimbangan moral juga ya. Bagaimana seseorang itu dari sisi-sisi yang di luar hal-hal yang rasional gitu loh. Dalam pengertian apakah seseorang ini punya kebijaksanaan atau tidak, punya Di luar rasional apa nih? Yang irasional atau? maksudnya bukan hal-hal yang pertimbangan moral soal kemampuan seseorang memanajemen kebijaksanaan sosial semacam itu saya kira penting, karena kalau bicara cerdas saja kan banyak orang cerdas, tapi ini yang paling penting itu adalah juga kecerdasan moral, dan disinilah sebetulnya kekuatan Jokowi JK kan, dan kekuatan roh dari pemerintahan dia memang di situ. Betul. Oke, kita akan perdalam soal itu nanti di segmen berikutnya. Kita break dulu pemirsa. Kami segera kembali, tetap bersama kami.